Baik, saya akan mempromosikan hasil diskusi kami, yaitu topik equivalent type of tolerance. Jadi di sini yaitu ada beberapa tipe turis, yaitu satu social ethical seekers. Tipe wisata ini merencanakan liburan mereka dengan bantuan internet, yang artinya pertimbangan dan keputusan liburan akan sangat dipengaruhi oleh pengguna internet. Mereka akan sangat bergantung pada ulasan dan rekomendasi teman-temannya untuk mengambil keputusan. Contohnya, misalnya nih, kita pergi ke liburan, terus kita ada rekomendasi dari luar dalam internet, misalnya rekomendasi dari TikTok, ada yang kalau di FYP, terus ada rekomendasi dari teman, misalnya, wah, di Pulau Angsu Duo yang ada di Palembang bagus loh, bisa ke sana. Jadi beginilah tipe turis yang mencari informasi atau rekomendasi dari media sosial atau dari teman sendiri. Yang kedua, cultural turis, yaitu wisatawan tipe ini melihat liburan sebagai sebuah bentuk liburan sesungguhnya. Mereka melihat liburan sebagai sebuah kesempatan untuk menanamkan diri dalam budaya asing. Mereka mau belajar budaya asing dan sekalipun asing sama sekali. Contohnya nih, ada contohnya ada suatu turis yang pergi ke suatu kepulauan di Kalimantan. Jadi kayak Pulau Dayak gitu lah. Jadi para wisatawan tersebut ingin belajar sekali eh, apa sih kegiatan yang ada di budaya atau kegiatan yang ada di Pulau Kalimantan, khususnya di Pulau Dayak itu, seperti di Pulau Dayak kan ada penyambutan tamu tuh, seperti kita datang ke sana diberi kayak sirih sama kapur kayak gitu, kita disuruh makan kayak gitu. Nah, itu contohnya. Jadi para wisata tuh berbondong-bondong kayak excited, bagaimana sih eh, eh, bagaimana sih eh, apa eh, budaya yang ada di sana kayak gitu. Yang ketiga, optical travels, yaitu wisatawan jenis ini akan membuat rencana perjalanan berdasarkan pertimbangan moral, misalnya liburan tanpa merusak lingkungan, atau liburan bebas polusi, atau bahkan liburan bisa membantu memperbaiki kehidupan orang lain. Seperti pergi ke gunung kayak gitu, pergi ke gunung terus para wisatawan tersebut kayak misalnya ada sampah yang di gunung dia pungutin kayak gitu. Terus wisatawan itu lebih kayak menjaga lingkungan kayak gitu. Misalnya ada tuh yang kasus di Bali kan, para wisatawan tersebut kan sangat prihatin tuh pergi ke liburan ke Pantai Bali, ternyata banyak sampah-sampah yang di sana kan. Jadi wisatawan tuh kayak memunguti sampah kayak gitu. Itu tuh ada kasusnya tuh. Jadi selanjutnya itu optically searchers. Optically searchers, yaitu wisatawan ini lebih suka liburan yang sederhana dan praktis. Mereka tidak mau ribet untuk mengurus semua rencana perjalanan. Mereka lebih suka memilih liburan yang sudah terpaket dan terencana matang. Misalnya nih, kita pergi ke liburan ke Singapura gitu. Kita pergi ke liburan Singapura itu kan ada paket-paketnya tuh. Misalnya kita pergi ke Singapura, tripnya ke sini, ke Kuala Namu, Kuala Namu. Maksudnya ke Disneyland, terus pergi ke Air Mancur Serga yang ada singa-singa tuh, ha. Jadi di sana tuh kan ada rekomendasi tuh dari tiket, akomodasi perhotelan, terus ada tour guide-nya, terus apa sih siklus-siklusnya dari sini ke sini ke sini kayak gitu, ha. Terus lima, obligation meters, yaitu tipe wisata yang satu ini biasanya didorong oleh adanya tujuan tertentu. Tujuan tertentu. Kalau bepergian, beberapa tujuan pergian ini antara lain karena keperluan bisnis atau liburan singkat. Misalnya eh, ada kayak suatu kayak contohnya nih, saya saya ada keperluan bisnis, misalnya saya ada bisnis, misalnya saya buka cabang makanan gitu, Pak. Buka cabang makanan di suatu daerah, misalnya di Pariaman, saya buka
buka cabang makanan di Pariaman. Jadi saya sekalian liburan ke sana. Jadi saya mendapat dua dua manfaat, yaitu satu tempat bisnis, satu tempat liburan sekalian. Tidak hanya untuk bisnis saja, saya juga bisa healing-healing ke sana. Jadi gitu. Terus reward hunters, yaitu reward hunters atau pembuatan hadiah. Ada tipe wisatawan yang hanya tertarik pada perjalanan untuk memanjakan dirinya. Hadiah ini sangat diharapkan sebagai hasil dari investasi waktu dan energi yang mereka dapatkan dengan susah payah dalam kerja kehidupan kerja mereka. Seperti kan ada tuh turis yang di luar negeri. Jadi dia tuh dari sekarang tuh bekerja keras ngumpulin duit, terus ngumpulin duit, terus dia pergi ke Bali. Jadi kan income misalnya turisnya dari Amerika tuh, kan di sini pendapatan kayak kurs Amerika tuh kan tinggi tuh. Jadi para pekerja tuh bekerja terus menabungkan uang, terus seperti bukan uang, terus dia pergi menetap di Inggris, di Bali. Jadi sepertinya kayak menanam saham gitu, dibilang menanam saham enggak sih? Kayak menabung gitu, untuk masa-masa tua kayak gitu. Ada tuh sebagian turis yang kayak gitu, pergi kan menabung duit, terus menabung untuk bekerja keras, ingin untuk masa tuanya lebih baik kayak gitu, menikmati masa-masa hidup akhir-akhir tua kayak gitu, seperti itu. Baik, terima kasih. Makasih. Itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.